salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala SMA Hamba 2 Sidoarjo, Bapak Hadi Sukianto, SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasadik SMA Hamba 2, Bapak Ibu Walas kelas 11, Bapak BK dari kelas 11, dan Bapak Ibu Wali Siswa dari 11A1 sampai dengan 11C. Baiklah Bapak Ibu, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat dan juga kesempatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pembuka acara pada pagi hari ini agar diberikan kemudahan dan kelancaran, maka marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara selanjutnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya dengan Bapak Ibu yang ada di depan kita semuanya. Ada Bapak Kepala SMA Hamba 2 Sidoarjo, Bapak Hadi Sukianto, Ibu Rosida Rohma, beliau adalah Waka Kurikulum. Kemudian ada Bapak Hari Purjanto, beliau adalah Waka Humas. Kemudian ada Bapak Heri Prasetyo, beliau adalah Waka Kesiswaan. Pak Darmadi, beliau adalah Waka Sarana dan Prasarana. Kemudian berikutnya akan saya perkenalkan dengan wali kelas yang ada di kelas 11. Yang pertama ada Ibu Janita Diah Purwati. Beliau adalah wali kelas 11A1 sekaligus pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia Ibu Janita. Kemudian ada Ibu Duratul Khairiyah, pengajar agama dan wali kelas 11A2. Kemudian di samping beliau ada Ibu Siti Hamidah. Beliau adalah wali kelas 11A3 dan pengajar mata pelajaran biologi. Di samping Ibu Hamidah ada Ibu Suci Indriani. Beliau adalah wali kelas 11B1 dan pengajar mata pelajaran matematika. Kemudian ada Ibu Deni. Ibu Deni Ratnasari ini adalah wali kelas 11B2. Kemudian sebetulnya ada satu lagi, ada Ibu Siti Khotijah, wali kelas 11C, tapi mohon maaf beliau sedang berhalangan karena masih dalam masa pemulihan pasca sakit. Demikian. Kemudian ada Bapak-bapak BK, Pak Iwan Dinianto. Nah, Bapak Iwan Dinianto ini dari kelas 11. Kemudian ada Bapak Darmo. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi, ya. Kami membutuhkan kerjasama yang baik dan Bapak Ibu semuanya untuk mengkomunikasikan bagaimana baiknya ke depan putra putri kita semuanya. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Hang Tuah.
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas, Bapak-Bapak BK, dan yang kami banggakan, yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali siswa kelas 11. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini Bapak Ibu masih diberikan kesehatan, kebugaran, sehingga bisa rawuh di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, di mana pada pagi hari ini Bapak Ibu sebenarnya ada kegiatan yang harus dikerjakan. Mungkin bapak-bapaknya harus dinas, izin harus datang ke sini. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Karena apa Bapak? Inilah hubungan antara sekolah dengan orang tua ini harus begitu erat, begitu baik, saling mendukung dalam rangka proses untuk mensukseskan anak kita bersama. Gitu nih Bapak Ibu. Saya terima kasih hang tua-tua dipercaya untuk membina, mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian. Saya tahun 92 ini sudah mengajar di hang tua, tapi di Jalan Opang. Bahkan murid saya hang tua 4, sekarang jadi putranya jadi murid saya ada. Jadi saya sudah punya cucu di sini. Ada Mas Ajis itu. Dulu SMA 4, saya ngajar di sana 11 tahun. 2003 geser ke sini. 2003 sampai 2013, 9 tahun di sini. Diangkat kepala sekolah di Candi, SMP Hang Tua 5 Candi 2 tahun. Dipindah ke SMA Hang Tua 1 Surabaya hampir 8 tahun, baru ke sini lagi. Nah, inilah. Jadi perjalanan 5 kali berpindah ini luar biasa. Saya banyak ilmu, karena di tempat lain itu pasti berbeda-beda karakternya. Nah ini alhamdulillah saya banyak ilmu di situ, sehingga saya di sini tentunya tidak asing lagi, ya tidak asing lagi, karena saya sebelum pindah di sini saya 10 gedung RKB yang menghadap ke timur ini dulu kami dapat bantuan dari direktorat. Alhamdulillah. Di SMA 21 juga gitu, saya 13 RKB bantuan dari direktorat semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kenapa kalau saya SMA lain susah untuk mencari bantuan? Karena saya ketua MKKS SMA swasta se-Jawa Timur, sehingga hubungan baik dengan provinsi, dengan pusat saya lebih dekat, sehingga kalau ada apa-apa saya lebih tahu sendiri. Gitu ya. Sehingga alhamdulillah berkat bantuan Bapak Ibu sekalian, SMA Hang Tua 2 ini menjadi seperti ini. Ini kan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kami tinggal menjalankan. Malah juga, alhamdulillah nanti ada di sini ada broadcast dan lain-lain, nanti akan dijelaskan oleh Bapak secara. Jadi anak-anak sekarang ini kita kasih banyak perhatian, kita kasih banyak perhatian. Karena kurikulum merdeka, ya anak-anak itu bisa banyak entrepreneurnya. Bukan mengarahkan anak-anak berwirausaha, tidak. Anak-anak nanti juga yang mau masuk ke kedokteran, mau silakan. Yang mau masuk di perguruan tinggi mana silakan, masuk TNI Polri silakan. Cuma keterampilan ini harus kita berikan. Oke. Nah, di sini mungkin putra putri Bapak Ibu sudah ada yang ikut ekstra bartender, mungkin ada. Pernah cerita ya, bartender membuat minuman. Ada yang sekarang kata tambah lagi membuat pastry. Nanti tahun depan Bapak Ibu kita sudah tidak pakai lorita lagi. Anak-anak sudah bisa produksi sendiri. Betul ini. Jadi ini bukan SMK ya, SMA tapi terasa sekali. Ini keterampilan. Nah ini sudah mulai saya berikan ovennya,
alat untuk ngerolnya ini sudah semuanya. Ya. Nah, tinggal nanti karena tempatnya belum selesai, di depan ini ada kafe kewirausahaan, nanti anak-anak aplikasinya di situ. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi karena apa? Sekarang keterampilan itu penting sekali. Saya punya siswa SMA kelas 1 dulu kuliah di Jember. Nah, ibu kosnya ini halamannya luas. Karena dia bisa menguasai 10 minuman dikuasai. Akhirnya di situ buka kafe. Kafe konsumennya siapa? Teman-temannya kampus. Ya. Nah, akhirnya juga orang luar juga tahu kalau minumannya enak. Yang namanya untuk membayar SPP, untuk membayar uang pos, lebih-lebih Bapak Ibu. Nah, inilah bentuk-bentuk ini yang harus kita. Makanya di sini ada broadcast nanti bagaimana anak-anak itu HP itu bisa untuk mencari uang. Nah, ini nanti pengajarnya adalah Mas Januar ini. Ini tim IT SMA 2. Ini alumni yang tua juga ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Makanya anak-anak ini sekarang perlu diberikan keterampilan sehingga apa ya? Ya, bisa berwirausaha. Itu nih Bapak Ibu. Yang namanya orang kepepet. Nah, kepepet punya keterampilan, insya Allah masih bisa hidup. Harapan kami seperti itu. Gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi saya mudah-mudahan di sini karena masih 4 tahun lagi harus sudah pensiun. Mudah-mudahan di waktu 4 tahun ini bisa mengembangkan SMA Hang Tuah 2 dengan baik. Amin. Ya, mungkin Bapak Ibu tahun kemarin pengarahnya di tenda ya. Alhamdulillah sekarang sudah punya tempat. Walaupun masih dibagi 2 sesi. Mudah-mudahan tahun depan di TK itu nanti akan kita bangun untuk hall yang besar bisa cukup 1.000 orang nanti. Mudah-mudahan tahun depan sudah menempati di sana. Harapan kami seperti itu. Oke. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan saya mutasi di sini, saya ini tahu kondisi di lapangan. Karena saya dulu pelaku di sini. Saya dulu bapak saya kesiswaan seperti Pak Heri di sini. Ya, saya pelaku. Saya tahu kondisi yang ada di sini tahu. Sehingga alhamdulillah di tahun ini SMA Hang Tuah 2 ini kebanjiran siswa. Ya, kalau tahun kemarin hanya 11 kelas, kalau ini yang tidak saya tahan bisa 13 kelas. Kita hanya mengambil 12 kelas. Alhamdulillah. Nah, ini pun yang berkat dukungan Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita yang kita layani dengan baik, kita didik dengan baik, otomatis anak-anak bisa menyampaikan ke temannya, ke saudaranya di Hang Tuah. Itu. Alhamdulillah. Ya, sekarang luar biasa. Nah, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian. SMA Hang Tuah 2 di tahun ini ya memang masih kuota kita hanya 40%. Kuota kita 40%. Anak kami di jalur SDP ini diterima 54 ke perguruan tinggi jalur undangan. Untuk jalur tesnya 104. Nah, makanya Bapak Ibu, SMA Hang Tuah 2 tidak kalah dengan SMA Negeri Bapak Ibu sekalian. Ya, kita untuk memacu bagaimana anak-anak ini ya berprestasi. Nah, bagaimana caranya? Setiap ada kegiatan lomba apa-apa saja, anak-anak ini saya berangkatkan. Semua dibiayai sekolah. Kalau juara pun ada rewardnya Bapak Ibu sekalian. Juara internasional. Tahun kemarin ada juara internasional karate kalau tidak salah. Itu saya kasih gratis SPP 12 bulan. Juara nasional 6 bulan. Sampai juara kabupaten pun kita berikan
bonus SPP. Ini tujuannya apa? Untuk mempompa anak-anak ini biar semangat. Ya. Nah, kalau dia sudah juara tidak diberikan apa-apa, Allah lomba ketika ya Allah. Kan gitu ya. Kita tidak. Saya ini orang lapangan Bapak Ibu. Saya ini guru olahraga. Jadi saya tahu persis karakter siswa kalau lomba diberikan reward, diberikan hadiah, pasti semangat. Nah, ya. Bentuk pemberian rewardnya orang tua kita panggil. Mungkin sudah ada yang kita panggil ya. Bapak Ibu yang putranya ada yang juara. Ini sudah kami panggil, ya. Kita berikan rewardnya itu di depan anak-anak, biar putra putrinya semangat. Dari mana uangnya? Ya, ini otomatis ya di sekolah itu kan ada peningkatan prestasi siswa. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak pelit lah dengan anak-anak, tujuannya biar anak-anak ini semangat. Apalagi Bapak Ibu, kalau hari Selasa dan hari Rabu, anak-anak ini apel, pembina apel ini sudah siswa. Pertama kali kami tunjuk itu masih malu-malu. Sekarang sudah, Pak, saya besok jadi pembina apel. Anak-anak itu kalau jadi pembina apel, dikasih judul, sudah ngomongnya castis sudah di depan teman-temannya. Kadang gurunya kalah, Bapak. Ya seperti betul-betul orasi begitu anak-anak. Nah, inilah. Jadi tujuan kami untuk melatih anak-anak berani menjadi seorang pemimpin. Padahal 1.200 siswa. Kadang gurunya kalau tidak biasa pidato di banyak, ya ngejar juga Bapak Ibu. Betul ini. Anak-anak kita sudah terbiasa. Nah ini. Jadi hal-hal semacam itu kami berikan untuk melatih dia menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah anak-anak cerita di SMA Hang Tuah sekarang itu mulai dari saya. Setiap hari saya ajak untuk infak. Kenapa sih kita ajak untuk infak? Biar anak-anak itu belajar untuk bersaudara. Ya, mungkin hanya uang 500 rupiah tidak masalah, uang 100 juga tidak masalah, kayak gitu ya. Tapi ini dengan hati nurani yang ikhlas, anak-anak ini akan terbuka hatinya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu infak Bapak Ibu. Cuma hari Selasa ini untuk teman asuh. Hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat ini infak. Infak untuk mengisi masjid. Alhamdulillah, masjid kami sudah jadi. Hasil infak anak-anak saya belikan karpet yang paling terbaik di Keramat Gantung ya Pak? Ya. Paling terbaik, empuk sekali. Sehingga anak-anak sholat ini merasa senang, AC-nya dingin. Pak, enak Pak, sholatnya empuk Pak, nah demi orang mari sholat yang balik nang kelas, sudah turun lagi kan gitu. Nah, nanti kepalanya biar tidak hitam Pak, anak-anak itu tertarik sampai buya cepet, biar kepalanya tidak hitam Pak, ayo wis pakai yang rajin sholat. Tapi setelah sholat harus kembali. Nah, ini hasil infak anak-anak Bapak Ibu. Hari Jumat gunakan untuk Jumat berkah. Jadi hasil infak itu untuk Jumat berkah. Ya minimal anak-anak nanti kalau sudah lulus mudah-mudahan diterima di perguruan tinggi negeri, mudah-mudahan diterima di TNI Polri kan gitu ya. Nah inilah doa dari orang-orang yang kita berikan Jumat berkah. Tugas kami hanya satu sekarang yang belum terlaksana Bapak Ibu, menjadi orang tua asuh. Mungkin Bapak Ibu yang punya rezeki lebih, yang punya penghasilan lebih, barangkali berkenan untuk menjadi orang tua asuh. Kenapa saya sampaikan itu? Kami itu kadang merasa melihat ijazah yang belum dibagikan ke anak-anak. Saya ini kemarin saya lihat, ini kenapa kok belum dibagikan? Ternyata saya lihat anak ini adalah yatim piatu, yatim orang tuanya tidak kerja. Nah, dengan menahan ijazah yang seperti ini kan risiko Bapak Ibu. Ya kan? Kalau hilang sekolah yang salah, kalau rusak sekolah yang salah. Nah, ini pernah terjadi di SMA Hang Tuah 1 Surabaya. Saya datang, ijazah
10 tahun ke belakang itu masih ada. Dulu kok seperti ini. Akhirnya saya panggil semua bapak, coba ditarik yang 3 tahun ke bawah, ini nanti harus diberikan siswanya. Yang 3 tahun nungganya nanti dipanggil, kesulitannya apa? Nah, yang 10 tahun itu kita suruh ngirim ke rumah-rumah. Ternyata orang tuanya kadang rumahnya sudah beda. Terus ada yang meninggal, kita nggak tahu siswa kita. Akhirnya apa? Ini kan masalah juga. Nah, makanya Bapak Ibu kalau punya rezeki lebih, monggo kita terbuka untuk menjadi bapak asuh. Karena apa? Biar kita tidak punya beban. Ijazah yang numpuk ini, kalau anak-anak sudah lulus ya kita berikan. Maksud saya seperti itu. Ya, ini kan perlu uluran tangan ya. Tidak ya, kalau sekolah semuanya juga ya berat. Tapi kalau memang orang tua ada yang mau, monggo, ini tidak memaksa. Monggo, ini kan perbaikan untuk nanti di akhirat. Dan itu ya. Nah, ini. Jadi harapan kami nanti di tahun depan ijazah harus sudah terbagi semua. Harapan kami seperti itu. Karena dinas provinsi, dinas pendidikan pun tidak boleh menahan ijazah. Karena apa? Ya risikonya itu. Tapi kalau tidak ditahan, ada yang nunggak sampai 20 juta, 15 juta, kan gitu ya. Karena SPP berapa tahun nggak dibayar, kan gitu ya. Di tempat kami kemarin di Surabaya itu ada tebus ijazah, tapi hanya dibayar 50% dari wali kota. Kalau punya tunggakan 15 juta, hanya dibayar 7,5, harus diberikan. Nah, kita mau tidak mau harus kita lepas karena itu sudah dibantu oleh pemerintah kan itu ya. Nah, mudah-mudahan di SMA Hang Tuah, karena juga anak yatim piatu juga banyak, yang mohon nanti barangkali Bapak Ibu berkenan untuk bersedekah, SMA Hang Tuah terbuka untuk mengatasi anak-anak seperti itu. Oke. Terakhir Bapak Ibu, perlu kami informasikan juga untuk pertukaran pelajar. Sebelum pandemi, SMA Hang Tuah 2 ini pernah ke Malaysia, sudah mengirimkan siswa ke sana. Terus tinggal Malaysia yang ke sini, karena ada pandemi akhirnya ditahan, tidak boleh. Nah, ini mudah-mudahan tahun ini kita akan mencoba untuk pertukaran pelajar. Tujuannya apa? Biar anak-anak punya motivasi yang luas. Dengan pertukaran pelajar itu tahu, oh Malaysia itu seperti ini, oh Singapura itu seperti ini di dunia pendidikannya. Jadi tidak hanya walaupun SMA Hang Tuah ini besar, ilmunya hanya di sini saja, tidak tahu di luar kan. Padahal di luar lebih bagus kan. Ini pun juga tidak mewajibkan Bapak Ibu semuanya. Nanti yang sekiranya mampu untuk kita kirim ke Malaysia atau Singapura, ya nanti ada edaran ke orang tua. Karena apa? Pembatasan untuk pertukaran pelajar juga dibatasi. Jadi 10 orang pendamping saat ini ada aturannya, ya. Dan biar biayanya tidak besar, siswa yang katakan ke Malaysia tidak ditidurkan di hotel Bapak Ibu. Kalau ditidurkan di hotel mahal Bapak Ibu. Itu nanti ada guru yang bisa menampung siswa-siswa dari Indonesia. Nah, kalau Malaysia ke sini atau Singapura ke sini juga sama. Mana Bapak Ibu guru yang punya tempat yang bisa ditempati oleh siswa. Seperti itu sehingga biayanya murah. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan, kita lakukan sehingga biar anak-anak ini punya pemikiran yang luas, biar maju, yang barangkali ingin kuliah ke luar negeri pun dia sudah punya gambaran. Ini harapan seperti itu. Saya rasa itu Bapak Ibu sedikit apa yang perlu saya sampaikan. Nanti akan disampaikan program dari Humas, dari kurikulum, dari kesiswaan, dari sana nanti akan disampaikan masing-masing. Nah, utamanya yang paling banyak nanti kurikulum, karena kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu masih banyak yang bingung. Kok kan PIPS yo pelajaran. Nah, ini kan Bapak Ibu bingung ya. Nah, anakku kok iso anak kedokteran
pelajarannya seperti ini kan gitu ya. Nanti banyak akan disampaikan oleh kurikulum. Dan Bapak Ibu jangan segan-segan bertanya, komunikasi dengan Ibu Wali kelas. Ibu Wali kelas ini penggantinya Bapak Ibu di rumah. Ibu Wali kelas ini itu geni Bu. Kalau wali kelasnya yang ngomong, pasti nurut Bu siswanya itu. Sama dengan Bapak Ibu di rumah. Ya, dari Ibu wis ngomong, ayo semuanya harus ikutkan dengan ayo. Ini penggantinya Bapak Ibu di rumah. Nggih, monggo kalau ada kesulitan apa, ada permasalahan apa, monggo koordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Nggih. Saya rasa itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, nanti akan banyak disampaikan oleh Pak Kasek ya. Demikian saja, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hadi Kasadik SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, teman-teman Wakasadik, Ibu-ibu wali kelas dan Bapak BK, serta Bapak Ibu wali siswa yang insya Allah hari ini sehat dan luar biasa, Sugeng Rawu di SMA Hang Tua 2 untuk bisa menghadiri undangan kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah secara umum, kami dari tim Waka ingin menyampaikan teknik-teknik. Yang pertama untuk bidang kurikulum terlebih dahulu. Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk kelas 10 dan kelas 11 SMA Hang Tua 2 menggunakan kurikulum Merdeka. Mungkin panjenengan semua sudah pirsa, ini hanya mereview saja bahwa apa sih kurikulum Merdeka itu, bedanya dengan yang kelas 12 sekarang seperti apa. Yang pertama untuk materi esensialnya, di Kurmer itu kita tidak banyak materinya, jadi hanya sedikit materi, tetapi yang terpenting saja atau yang esensinya saja. Kemudian berbasis proyek dan karakter, karena ada penambahan di sini. Kalau kemarin mungkin di kurikulum 13 itu lebih banyak akademiknya, dalam 1 tahun itu siswa bisa mendapatkan kurang lebih 12 bab seperti itu. Tapi di Kurmer ini kita pangkas, bisa menjadi separuhnya. Kemudian yang kedua ada pengelompokan fase sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis. Makanya ada istilah fase di sini karena dikaitkan dengan proses perkembangan belajar siswa itu kan dari mulai lahir sampai dengan nanti usia belajar itu sekitar 24, itu kan ada fase-fasenya. Dari fase A itu mulai PAUD. Untuk kita yang fase SMA, untuk yang SMA ini kita ada di fase A itu kelas 10, kemudian fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Ini hanya untuk pengelompokan cara belajar, kemudian harus dikembangkan dengan melalui media apa, lah ini dibentuk fase-fase. Kemudian yang ketiga proporsi, tidak akademik secara 100%, tapi untuk Kurmer itu kurang lebih 70%-nya itu intrakurikuler, materi. Kemudian kurikulernya itu 30%. Tadi seperti sudah didahulukan Bapak KS tadi bahwa anak-anak harus dibekali dengan suatu karakter, dibekali dengan suatu keterampilan. Ini memang sudah kita upayakan untuk memenuhi kurikulum Merdeka. Kemudian penguatan karakternya melalui apa Bapak Ibu? Yaitu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti kalau panjenengan mungkin di kelas 10 dulu, karena kita awal melakukan Kurmer itu, ketika pengambilan rapor panjenengan pirsa anak-anak melakukan gelar karya yang berupa batik dari hasil mereka sendiri. Mungkin di rumah juga anak-anak agak riwah karena ada proyek ini, ada kegiatan inilah. Ini termasuk penanaman karakter dan keterampilan Bapak Ibu. Dan itu semua include di dalam pelajaran. Kalau dulu kan tidak include di dalam pelajaran, tetapi sekarang harus include kurang lebih 30%. Memang tidak ada penjurusan untuk kelas 10, tapi untuk kelas 11 kita sudah melaksanakan, yaitu ada kelompok kelas mata pelajaran peminatan. Menikah adalah program kurikulum yang akan kita coba untuk bisa mengantarkan anak-anak untuk melampaui 3 tahun ke depan. Yang pertama adalah literasi. Literasi ini adalah salah satu program pembiasaan Bapak Ibu. Tadi sudah disebutkan dalam 1 minggu di SMA
SMA Hang Tuah 2 ini kita buat suatu pembiasaan positif ya di jam ke-0 sebelum pembelajaran jam pertama. Di hari Senin itu ada upacara untuk kedisiplinan, hari Selasa itu ada literasi, kita join 2 minggu sekali literasi, 2 minggu sekali ada apel. Kemudian di hari Rabu itu ada public speaking, yang mana masing-masing anak ini bergantian biar banyak yang mempunyai kesempatan untuk public speaking itu tadi. Ini juga membentuk karakter mereka untuk berani, kemudian memimpin dan seterusnya. Kemudian di hari Kamis itu ada literasi juga, yang nanti insya Allah tujuan akhirnya nanti akan terbentuk suatu karya siswa. Diharapkan nanti setiap kelasnya nanti harus punya satu, baik bisa itu antologi atau suatu kumpulan dari cerpen atau apa, yang penting hasil dari literasi siswa. Nah, di hari Jumat pembiasaan baiknya tadi sudah disebutkan, ada Jumat Berkah, kemudian ada Imtak dan lain sebagainya. Ini semua adalah upaya sekolah untuk membentuk pembiasaan karakter. Kemudian yang kedua ada kartu evaluasi. Kartu evaluasi ini bentuknya seperti berupa tanda tangan dari masing-masing guru mapel. Ini adalah untuk monitoring anak atau tugas-tugas siswa, karena selain karakter kan juga akademiknya juga harus jalan. Nah ini monggo nanti bisa dipersani, anak-anak sudah kita bagikan kartu ketuntasan. Ini nanti untuk si A ini sudah tuntas atau belum dan seterusnya seperti itu. Nanti hubungannya dengan wali kelas. Jadi masing-masing wali kelas nanti akan memonitor tiap-tiap siswanya. Ini sudah tuntas atau belum, yang kurang mana dan seterusnya. Kemudian dari kartu evaluasi nanti akan ada mengerucut untuk klinik akademik. Jadi dari siswa-siswa yang mungkin masih butuh penambahan materi dan seterusnya, nanti akan kita upayakan untuk ikut di kelas klinik akademik. Yang mana ini nanti waktunya tidak di jam pelajaran Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kalau ada beberapa putra-putri jenengan yang agak molor karena ada klinik, berarti memang harus kami beri klinik seperti itu. Selanjutnya ada paper, kita mengupayakan semua aspek, salah satunya juga untuk aplikasi, biar anak-anak ketika mungkin di rumah tidak hanya di sekolah itu bisa tetap belajar dengan beberapa model atau beberapa ragam media yang banyak, maka kita juga upayakan untuk dengan paper premium. PTS atau STS untuk kelas 12 ini namanya PTS, untuk kelas 10-11 itu namanya STS, sumatif tengah semester. Sebenarnya sama saja, istilahnya aja yang berbeda. Ini biasanya kita laksanakan di tengah-tengah semester untuk mengukur ketuntasan siswa. Kemudian ada penilaian akhir tahun dan sumatif akhir tahun, ini kita laksanakan setiap akhir semester. Selanjutnya ada P5 tadi, penguatan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti untuk kelas 11 itu punya jatah P5-nya itu 2 sampai dengan 3 tema. Karena untuk kelas jenjang SMA itu kita kurang lebih ada 7 tema, tapi tidak semuanya langsung diberikan di satu jenjang benten, tapi kita bisa memilih, bisa 2 sampai 3, bisa 3 sampai 4 dan seterusnya. Yang terakhir pengelompokan mata pelajaran peminatan, ini sudah kita lakukan kemarin. Kalau kita lihat, kita menyediakan paket kelasnya itu ada A, B, C, D, E, dan F, yang masing-masing sudah kita sangat sesuaikan dengan kondisi sekolah, kemudian dengan angket yang sudah dibagikan ke siswa kemarin kan, kemudian dengan sumber daya guru juga. Nah ini seperti ini, jadi kurang lebih. Dan ini semoga bisa memberikan atau menjembatani anak-anak nanti untuk ke perguruan tinggi, karena memang tidak ada IPA dan IPS, berarti masing-masing kelompok kelas ini, kelompok mapel peminatan ini juga ada IPA dan IPS-nya. Ini sudah ada aturannya tersendiri. Insya Allah untuk yang program P5 kemarin, kalau di bulan Agustus itu anak-anak sudah kita ajak untuk berdemokrasi, ya, memberikan suara demokrasi dengan cara yang baik. Kemarin ada pemilihan ketua OSIS. Nah ini putra-putri kita, Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Ada yang sebenarnya mereka kan harus diterpa, harus berani untuk memilih satu ketua OSIS idamannya. Dengan cara bagaimana? Bisa membuat poster, bisa membuat apapun. Pokoknya ketua yang kamu inginkan nanti biar bisa menang bagaimana. Itu ternyata mereka kreatif semuanya Bapak Ibu ya. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang pokoknya seperti itu. Anak-anak itu kalau kita beri ruang itu eksplornya luar biasa ternyata. Nah, ini adalah jadwal
diagnostis ini sudah kita lakukan, ya. Dulu di awal kita masuk di semester 1 kemarin itu anak-anak di rumah tanggal 24-25 itu sudah kita laksanakan. Kemudian ada tryout literasi dan numerasi, ini kita laksanakan 2 bulan sekali. Karena bagaimanapun nanti ke depannya ketika anak-anak kita itu akan menuju ke perguruan tinggi, kalau mereka mengikuti SNBT, salah satu yang diteskan itu adalah literasi. Jadi literasi dan numerasi itu adalah salah satu tes. Maka dari itu sudah mulai dari kelas 10, kelas 11 juga ini kita upayakan untuk selalu melakukan tryout literasi dan numerasi. Kemudian tidak lupa juga adalah tryout AN atau AKM. Kemarin mungkin ada beberapa dari putra-putri panjenengan yang 50 siswa itu yang terpilih untuk mewakili sekolah mengikuti asesmen nasional. Mereka adalah siswa-siswa yang tidak bisa kita pilih, Bu. Itu yang memilih adalah dari pusat. Jadi langsung dari Diknas itu langsung dipilih nama-nama ini, mau tidak mau dan mereka harus mau. Makanya mulai dari awal kita gembleng untuk ikut tryout karena tidak tahu nanti siapa yang akan terpilih untuk mewakili sekolah. Kemudian P5 untuk gelar karya, nah ini ada di bulan Agustus sudah kita laksanakan untuk yang tema 1 kemarin Suara Demokrasi. Kemudian untuk tema yang kedua insya Allah akan kita laksanakan November. Ini nanti akan kita includekan dengan pensi insya Allah. Nah, nanti akan berkreasi lagi. Kalau kemarin itu tari-tarian, kalau kemarin itu kayak bikin medley tari-tarian itu jangan, insya Allah anak-anak itu cukup kreatif. Dan mereka itu kalau misalkan dikasih sudah nggak apa-apa yang sederhana saja, tidak mau Bapak Ibu guru. Mereka itu sangat perfect, nggak bisa Bu, ini harus gini, gitu itu ya sudah terserah gitu. Anak-anak itu ternyata seperti itu. Dan yang ketiga insya Allah nanti akan kita laksanakan P5 atau gelar karyanya nanti di bulan Februari. Kemudian jadwal selanjutnya mungkin ada KTS, ini nanti juga kita includekan insya Allah di September minggu keempat. Nanti anak-anak kita ajak rekreasi kemana di September minggu keempat. Kemudian ada sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester nanti di bulan Oktober minggu ketiga Bapak Ibu. Kemudian ada penilaian akhir tahunnya nanti untuk yang semester 1 itu di Desember minggu ke-1. Klinik akademik tadi untuk memfasilitasi sebenarnya tidak hanya putra-putri yang kurang, tapi nanti kalau misalkan anak-anak yang up, yang ingin penasaran lebih, tidak apa-apa nanti juga akan kita fasilitasi. Kita janjian. Ini kita mulai di bulan Oktober. Kemudian tes MPP ini Maret ini untuk kelas 10 karena untuk kelas 11 kita sudah melaksanakan. Kenaikan kelas insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juni 2024 insya Allah minggu ke-3. Untuk jadwal realnya nanti maksudnya tanggalnya berapa nanti insya Allah akan kami informasikan lebih lanjut lewat pemberitahuan. Demikian ini tadi Bapak Ibu untuk dari bidang kurikulum. Monggo kami minta selalu sinerginya Bapak Ibu dengan wali kelas, selalu berkomunikasi mungkin dengan BK dan seterusnya. Apapun untuk kebaikan anak-anak, insya Allah kita akan menjembatani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak bersama paparan dari bidang kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Prasetya. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Yuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 2, teman-teman Waka, teman-teman dari wali kelas juga BK dan dari pusaka juga. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bersilaturahim. Yang pertama, Bapak Ibu, perkenalkan saya Heri Prasetyo. Saya pengajar guru olahraga di SMA 2 dan saya saat ini diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bapak Ibu. Jadi mindset jenengan apapun perkara siswa, apapun perkara siswa, saya ya orang yang pertama bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi
saya itu seperti dengan semuanya tua yang di rumah dan saya yang di sekolah. Bapak Ibu, guru semuanya yang orang tua yang ada di sekolah, terutama saya. Jadi kalau ada masalah dengan siswa, sayalah yang bertanggung jawab pertama. Berat? Tidak. Ringan juga tidak. Kenapa? Karena saya yakin di rumah anak-anak sudah dengan bekali karakter dan dengan doakan semuanya, dan di sekolah juga kami yang bertanggung jawab. Jadi semuanya terasa ringan Bapak Ibu. Karakternya Mas. Bapak Ibu, untuk siswa di program dan kesiswaan itu ada 3 karakter, disiplin dan prestasi. Kenapa harus karakter? Karena Bapak Ibu semuanya bahwa setiap siswa itu harus punya karakter yang kuat Bapak Ibu. Terutama siswa kelas 11. Kalau kelas 10 di sekolah SMA itu siswa baru Bapak Ibu. Anak-anak kelas 10 itu masih mencari teman, mencari solusi, mencari siasat. Pokoknya kelas 10 itu masih takut itu. Kelas 12 sudah berani karena kelas paling tinggi sendiri. Lihat kelas 10, adikku. Lihat kelas 11, adikku. Itu kelas 12. Tinggal kita mengantar 8 bulan selesai. Yang paling berat itu di kelas 11. Kelas magang itu sudah berani tapi takut risiko, itu kelas 11. Jadi monggo kita perhatikan di kelas 11 itu. Mari kita sama-sama di kelas 11 ini dari rumah Bapak Ibu 2 perhatikan, dari sekolah juga akan perhatikan. Secara teknik Bapak Ibu, siswa itu kalau sudah berangkat ke sekolah jam 6.30 sampai jam 3.15 di sekolah Ibu, kami tanggung jawab 100%. Kenapa? Mau ke kamar mandi aja izin, apalagi keluar dari sekolah. Bapak Ibu ngantar makanan, anak mau ngambil izin. Jadi kalau sudah di sekolah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kami tanggung jawab 100% aman. Setelah itu, monggo kita perhatikan. Maka di sekolah itu di karakternya Bapak Ibu, itu kami tanamkan karakter. Kenapa? Karakter itu akan pengaruh ke kejiwaan anak, ke akhlaknya anak, dan juga di budi pekertinya siswa. Jadi selalu kami tekankan setiap hari. Jadi kalau ini waktu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya, kalau ini waktu dengan anak-anak, dengan anak-anak kami yang di sini itu sama. Kalau kita proses jam 7, anak-anak sudah bersama kami sampai nanti jam 3. Paling anak-anak pulang nanti jam 5 itu paling cepat Bapak Ibu. Karena di sini kegiatannya banyak. Nanti habis maghrib sama jenengan sampai jam 10 anak tidur, ya sudah. Jadi waktunya sama. Jadi anak jenengan itu juga anak kami dengan waktu yang sama. Jadi harus kami tanamkan sangat-sangat karakternya. Yang kedua, mulai dari masuk sekolah sudah kami tanamkan karakternya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu tiap hari Bapak Ibu. Tiap hari. Jadi pintu gerbang kami itu sekolah ada 3. Pintu utama, pintu belakang, dan pintu sebelah timur. Dan setiap pagi itu anak-anak kami sambut seperti anak kami sendiri, dengan senyuman, dengan sapa selamat pagi, assalamualaikum. Itu tiap hari, dengan harapan karakter yang kita berikan itu bisa teraplikasikan ke lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Akan tercipta rasa sopan santun di karakter anak. Jadi anak ketemu dengan Bapak Ibu guru hampir sama atau bisa disamakan ketemu dengan orang tua. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Ayah, Assalamualaikum Bapak. Itu mesti setiap hari Bapak Ibu.
Karena apa? Kelas 11 itu rawan, bebannya berat, kegiatannya banyak. Jadi kalau sudah kelas 11 itu punya adik junior namanya kelas 10. Itu di kegiatan juga begitu. Jadi misalkan kegiatan drum band kelas 11 ini sudah jadi ngajari kelas 10. Kalau nggak tertanamkan karakternya kuat, nanti akan mengajarkan hal yang salah juga. Punya kakak senior namanya kelas 12. Apa yang diajarkan kelas 12 ke anak-anak kelas 11 akan diturunkan ke anak kelas 10. Itu rantainya Bapak Ibu. Jadi kelas 11 itu memang kayak kaca, disenggol pecah, disimpan kadang beler, dan sulitnya di situ. Tapi insya Allah kami bisa dan mampu untuk itu Bapak Ibu. Karakter yang kedua Bapak Ibu, karakter rohani. Selama proses belajar mengajar di sekolah kami itu untuk waktu sholat kita jaga Bapak Ibu. Sekarang jam menunjukkan berapa Bu? Jam 9. Itu jika tadi Bapak Ibu ada di bawah, mesti ada anak yang kita izinkan untuk sholat duha. Kita izinkan. Bapak Ibu, saya mau sholat duha, silahkan. Nanti waktu menginjak sholat duhur itu kita lakukan berjamaah. Karena masjid kita tidak bisa menampung seluruh siswa, ada 3 kloter jamaah sholat duhur. Karena guru agama kita ada 4, jadi bisa di kloter 3. Insya Allah cukup, selama ini cukup. Sampai nanti sholat asar pun kita berjamaah. Sampai sholat Jumat. Jadi semua kami berikan secara terus menerus, sedikit demi sedikit untuk karakter siswa. Jadi insya Allah apa yang diamanahkan ke kami mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, insya Allah kami kembalikan nanti di kelas 12 anak-anak kami kejenengan sudah punya karakter yang kuat. Next Mas. Yang kedua disiplin Bapak Ibu. Yang pertama disiplin. Kita masuk sekolah jam 6.45. Selama KBM, selama nanti KBM nanti akan diatur Bu jam istirahatnya 2 kali. Istirahat pertama untuk recovery, istirahat keduanya untuk isoma, istirahat, sholat dan makan sampai nanti pulang sekolah. Itu sudah terjadwal. Jadi kalau anak-anak ada kegiatan, 1 mesti ada surat izin, 2 mesti kita koordinasi dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Di situ yang kedua adalah seragam. Seragam hari Senin Bapak Ibu itu biru dongker, yang pakai dasi, pakai topi itu hari Senin. Hari Selasanya pakai abu-abu putih, itu seragam nasional untuk hari Rabu, Senin Selasa. Hari Rabunya abu-abu putih, itu hari nasional untuk SMA. Terus hari Kamisnya itu batik hang tuah. Hari Jumatnya itu pramuka lengkap. Terus seragam olahraga. Hari Sabtu dan Minggu itu untuk ekstra. Tapi tidak menutup kemungkinan ekstra itu bisa dilaksanakan hari Senin sampai Minggu setelah KBM sesuai dengan jadwal yang diberikan pelatih. Bapak Ibu, untuk ekstra dan pengembangan di sekolah kami itu ada 25, dari mulai pramuka sampai bartender, prestis dan sebagainya yang sudah dijelaskan Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi pengembangan di sekolah kami itu ada 12, termasuk olahraga dan akademik. Jadi monggo untuk hari bulan ini, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Ananda ada di drum band, karena kelas 11 itu yang intinya itu jelas pulangnya sore.
untuk bulan September ini aja kita ada 3 kegiatan, Bu. Tanggal 7 atau tanggal 8 nanti kita di Sidoarjo, Ibu, untuk anak Draben mengawal api portol. Tanggal 10-nya kita ke masyarakat mengawal karnaval. Tanggal 17-nya kita kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut itu di Tugu Pahlawan. Jadi ada 3 agenda untuk Draben aja. Jadi mohon maaf, Ananda mesti pulang sore. Seperti itu. Jadi monggo, kalau Ananda pulang sore khawatir, telepon ke Ananda. Kalau nggak bisa, saya lah yang bertanggung jawab untuk ditelepon. Saya ada di sini mendampingi Ananda sampai jam 5. Maksimal, Ibu. Jadi kegiatan apapun di sekolah itu maksimal sampai jam 5. Setelah jam 5 anak mesti kita arahkan untuk pulang. Jadi Bapak Ibu bisa istilahnya sekolah sampai rumah berapa menit? Jika 10 menit berarti jam 6 kurang seperempat atau setengah 6 mau dihubungi. Berarti anak sudah keluar dari sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Pembinaan prestasi Bapak. Pembinaan prestasi kami maksimal, baik akademik maupun non akademik. Seperti yang dijelaskan Bapak Kepala Sekolah tadi, kita bertanggung jawab pada prestasi dan juga reward. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Apapun reward, bentuk reward prestasi dari anak, mulai tingkat kabupaten sampai tingkat internasional kami dukung. Dan reward akan diberikan karena memang itu dukungan dari sekolah. Dan Bapak Ibu ingat, reward itu ada banyak. Jadi anak prestasi itu sudah reward dari prestasinya itu untuk Ananda. Sekolah tidak mengambil apa-apa. Jadi misalkan Ananda prestasi karate tingkat nasional, maka sertifikat dan uang pembinaan adalah milik Ananda. Sekolah tidak mengambil apa-apa. Yang kedua, baru sekolah nanti mensupport lagi namanya reward dari sekolah berupa 6 bulan SPP, tambah lagi, nanti kita ajukan ke yayasan, dapat uang pembinaan, tambah lagi. Itu buat anak-anak pembinaan semuanya untuk memacu prestasi anak-anak. Dan sekolah tidak mengambil apa-apa. Jadi sekolah hanya mengambil kebanggaan bahwa anak kami, anak jenengan prestasi, membawa nama baik diri sendiri, membawa nama baik keluarga, dan membawa nama baik sekolah. Insya Allah seperti itu. Untuk masalah pembinaan, Bapak Ibu, kalau kami membina anak kelas 11 itu lebih dan lebih daripada kami membina anak yang kelas 10 atau kelas 12. Jadi mohon, kalau ada pembinaan dari kami, itu ada chemistry Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah itu tidak ada namanya hukuman. Jadi kalau jenengan mungkin di rumah karena anak itu nakal, gemes bisa nyubit, tapi kami tidak bisa, karena kami lebih mengutamakan pendekatan secara akademik. Jadi kalau kami menghubungi jenengan, menghubungi orang tua, Bapak Ibu besok jam 8 monggo tidak sekolah, itu lebih utama kita koordinasi. Dan jangan diterapkan kamu salah apa, kamu dihukum apa. Anak-anak itu proses belajar, salah itu wajar. Jangan divonis salah Bapak Ibu. Karena kami untuk menangani karakter anak di sini tidak menyalahkan, hanya mencari jalan keluar. Jadi Bapak Ibu juga sama di rumah, jangan menyalahkan Ananda. Semisal dalam masalah belajar, anak itu proses mencari dari diri Bapak Ibu. Jadi karakter yang unik itu ada di diri anak, dan yang paling besar, paling berisiko itu di kelas 11. Mungkin dengan temannya kelas 11 sudah punya rasa suka, akhirnya putus, saya tidak mau di kelas ini karena ini
kelas ini ada dia, gitu. Akhirnya ada timbulnya masalah belajar, gitu. Jangan disalahkan. Bapak Ibu kita panggil, Bapak Ibu gimana ini saya pindah kelas ini Bu, karena ada ini. Nah, oh iya, nah, ini saya izin ke Ibu. Karena apa? Nanti anak ini kalau di kelas ini aja tidak bisa berkembang karena ada di sini yang mantan saya, nah, itu biasanya gitu. Gitu, karena kelas 11 Bu, kaca tipis yang udah pecah. Jadi mohon kalau ada panggilan, mohon segera ke sekolah, kita koordinasi. Jangan sampaikan nanti aja. Nah, jangan dibenturkan saya rasa kasih sayang saya ke Ananda dengan nanti saja. Karena segera kita akan koordinasi Bapak Ibu. Terakhir adalah IT. Bapak Ibu, ini dunianya anak. Digenggam seperti ini, dunia semua sudah ada di sini Bapak Ibu. Semuanya. Semuanya. Maka kemarin itu jujur kami dari kesiswaan setiap perkara mesti saya ambil satu kelas. Saya suruh anak itu HP ku di password saya itu juga nggak bisa buka kartu. Jadi anak itu berdiri, HP taruh meja, kasih kertas, passwordnya tulis. Silahkan keluar. Di taman boleh, di perpus boleh. Tunggu sampai saya bisa masuk. Saya lihat Bu, gambarnya Bu, wah ampun. Saya Bu, waduh ada pemandangan, ada ustaz lagi mau lagi ceramah, ada yang malam tapi gelap, macam-macam Bapak Ibu. Tapi itulah anak kita. Dan itu tidak kami marahi, juga tidak kami sendirikan, tapi tetap kami gendong juga. Kamu anakku, karakterku yang masuk di sini. Kalau kamu jelek, berarti saya jelek. Maka kita koordinasi. Maka kalau ada HP yang agak buram, Ibu, Bapak kita panggil, Bapak Ibu mau ke sekolah. Ini loh Bu, ini karakternya. Terus Bapak Ananda sudah perlu sangat diperhatikan sekali. Karena apa? Karena di situ sudah 18 plusnya 2. 18 plusnya 2. Jadi, tapi dengan harapan penanganan karakter dari sekolah dapat diimbangi dari rumah, sehingga anak kami akan berubah di kemudian hari. Next, Mas. Habis. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti karena waktunya sudah habis, nanti kita sambung lagi. Intinya masalah anak, telepon ke sekolah, saya yang pertama tanggung jawab Bapak Ibu ya. Insya Allah kita selesaikan dengan baik karena proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga belum bosan Bapak Ibu, karena jadi pendengar setia, karena nggak ada interaktif dari Bapak Ibu ke kita. Jadi selama mulai dari Bapak Kepala Sekolah sampai terakhir dari Waka Kesiswaan, jadi pendengar setia. Nanti masih ada saya dan Pak Hari dan juga dari pihak pusaka Bapak Ibu. Jadi istilahnya semoga masih belum bosan dan jangan bosan dulu. Kebetulan perkenalan sebelum saya sampaikan untuk program sarana prasarana, saya Darmadi SPD, pengampu mata pelajaran seni budaya khususnya seni rupa. Khususnya seni rupa. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk di bidang sarana prasarana. Jadi sebagai wakil kepala sekolah untuk bidang sarana prasarana. Di sini nanti saya akan menjabarkan beberapa program dari sarana prasarana, baik itu yang sedang berlangsung atau yang kita programkan ke depan. Untuk sarana yang sudah selesai dan sudah rampung diresmikan kemarin, itu aula yang kita tempati sekarang Ibu, yang gandeng include sama masjid. Itu yang kita tempati sekarang. Sedangkan yang proses pengerjaan atau proses pembangunan
Itu yang pertama, pembangunan food court dan e-library, atau bahasa kerennya itu pembangunan kantin dan perpustakaan. Jadi food court dan e-library. Kenapa kita bangun food court dan e-library? Karena untuk kebutuhan dan untuk kenyamanan siswa-siswa juga. Jadi untuk kenyamanan anak didik juga. Nanti untuk konsep pembangunan food court dan e-library itu ada 4 lantai Bapak Ibu. Jadi secara fisik tadi Bapak Ibu sudah masuk ke area sekolah. Bangunannya ada di sebelah timur. Di depannya perpustakaan yang lama, di depannya ruang BK. Itu sudah proses pembangunan dan sudah menginjak 65% berjalan. Insya Allah nanti bulan November sudah selesai bangunan fisiknya. Semoga Desember sudah bisa kita fungsikan. Di gedung food court dan e-library itu nanti 4 lantai. Lantai pertama itu perpustakaan atau e-library-nya, dan di dalamnya itu selain ada buku-buku secara fisik, nanti kita lengkapi juga tampilannya perpustakaan kita bikin semodern mungkin. Jadi digitalisasi penting di situ nanti. Selain ada bentuk buku-buku fisiknya kita tata sedemikian rupa, kita juga nanti siapkan untuk e-booknya. Karena memang kebutuhan sekarang tidak hanya dalam bentuk buku fisik tapi juga e-book. Karena itu lebih efektif. Jadi anak tidak lagi buka per lembar tapi sudah scroll di HP ataupun di laptopnya. Sedangkan di lantai 2-nya itu ada kantinnya. Itu terdiri dari beberapa counter makanan. Itu pun nanti juga kita kemas semodern mungkin. Jadi anak-anak tidak lagi nanti setelah pas istirahat itu berjubel di depan counter. Nanti kita bikin digitalisasi kantin atau digitalisasi food court-nya. Jadi anak-anak bisa order di kelas. Jadi anak-anak bisa order di kelas. Nanti pas istirahat tinggal tunjukkan ke stand-nya, Bu, saya sudah order, saya sudah melakukan pembayaran, saya tinggal ambil makanannya. Seperti halnya kalau kita di GoFood ataupun di Shopee Food, seperti itu. Jadi nanti masing-masing siswa sudah bisa order dan masing-masing stand itu sudah kita lengkapi aplikasi itu, Ibu. Tuh. Jadi untuk peredaran uang di sekolah itu minim, paling untuk infak harian. Jadi anak-anak sudah nggak bawa lagi uang yang dalam jumlah banyak, tinggal top up saja. Nanti itu pun juga berlaku di SPP Bapak Ibu. Jadi SPP nanti tidak lagi kita harus ke sekolah terus bayar di konternya BTN yang setiap tanggal 1 sampai 10 itu ada mobil BTN ke sekolah. Nanti pembayarannya bisa melalui aplikasi ataupun ATM bank-bank tertentu boleh. Bahkan semua ATM bank bisa, bahkan bisa pembayarannya di Alfamart, Indomart bisa. Itu kedepannya, ya. Nah, saya kembali lagi untuk gedung food court nanti yang lantai 3 itu tempat makan anak-anak. Lantai 4-nya juga tempat makan anak-anak, tapi berbentuk rooftop. Jadi terbuka. Anak-anak menikmati makanan sambil lihat pesawat datang. Jadi untuk gedung food court dan e-library-nya. Untuk program yang kedua dari sarana prasarana itu pembangunan gedung broadcast dan kafe kewirausahaan. Nah, di sini gedung ini adalah salah satu sarana untuk mewujudkan dari kreasi anak-anak tadi Bapak Ibu. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah matur, di sini ada ekstra pastry, ada ekstra bartender, ada ekstra musik. Nah, di gedung ini tempat atau sarananya anak-anak atau wadahnya anak-anak untuk berkreasi. Karena apa? Di lantai 1 itu kita buka kafe kewirausahaan. Itu untuk umum Bapak Ibu. Jadi anak-anak nanti kita latih langsung ketemu dengan customer. Bagaimana dia menghadapi customer? Itu langsung ketemu dengan customernya. Anak-anak langsung dilatih di situ. Untuk produksinya, untuk penyajiannya langsung di situ nanti. Jadi wadahnya setelah dia mengikuti ekstra itu langsung kita terjunkan di kafe kewirausahaan.
Sedangkan di lantai 2-nya itu ada studio broadcast-nya. Itu pun juga mewadahi anak-anak yang suka dengan dunia broadcasting. Karena harapan kami ke depannya SMA Hang Tuah 2 memiliki channel TV tersendiri, Semahada TV, dan juga radio Semahada. Itu ke depannya. Jadi itu merupakan wadah anak-anak dalam berkreasi. Untuk lantai 3-nya sama seperti halnya gedung yang food court tadi. Ada tempat makan dalam bentuk rooftop. Di situ nanti kita siapkan panggung kecil untuk anak-anak live musik di situ. Jadi yang hobi musik, pengen tampil, kita wadahi di situ di rooftop lantai 3. Sambil menghibur pengunjung yang dari kafe tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi dari Waka Sarana Prasarana memang harus istilahnya mendukung dari program kesiswaan, program kurikulum. Karena apa? Program-program kesiswaan, kurikulum kalau sarananya nggak ada juga sama aja nggak bisa jalan. Makanya untuk mewadahi anak-anak dalam berkreasi kita siapkan medianya. Untuk program yang ketiga, dan ini sudah berlangsung dan sedang berlangsung juga nanti ke depannya, itu renovasi kamar mandi. Kenapa itu penting? Karena apa? Kebutuhan kamar mandi itu memang kebutuhan sangat vital. Makanya kamar mandi di SMA Hang Tuah 2 nanti ke depannya akan kita rombak semuanya Bapak Ibu. Jadi yang sekarang sudah jadi ada 2 kamar mandi putra dan kamar mandi putri. Kita rombak, kita sesuaikan seperti halnya kamar mandi mall atau hotel. Jadi seperti kamar mandi mall atau hotel, nanti bisa Ibu persani, nanti di lantai 2 ada, di lantai 1 ada, yang sudah kita rombak. Karena apa? Kita istilahnya melayani untuk peserta didik. Jadi kita kemas seperti mall nanti. Dan kembali lagi, di gedung yang food court tadi Bapak Ibu, itu nanti saya beri tulisan Mall Semahada. Kenapa? Supaya apa? Image anak-anak berangkat ke sekolah tidak lagi aku udah sekolah aku ketemu Bapak Ibu guru, tugasku wakeh, PR wakeh, tidak. Tapi berangkat ke sekolah ibaratnya berangkat nge-mall. Anak-anak kita bikin happy dulu, kita bikin gembira dulu untuk berangkat ke sekolah. Ya. Satunya apa ya nanti jadi butuh apa lagi teman. Ya. Jadi itu. Jadi untuk kamar mandi kita rombak nanti. Seluruh kamar mandi kita rombak, kita sesuaikan dengan kamar mandi mall nanti. Di situ juga nanti kebersihannya kita jaga Bapak Ibu. Nah, untuk program yang keempat itu parkir siswa. Kita sadar mau tidak mau lahan SMA Hang Tuah 2 itu terbatas. Selama ini kita parkir siswa kita taruh di gedung Balur Jatim. Dan itu gratis Bapak Ibu. Ya gratis. Nanti kalau misalkan jadi dari anak-anak, Bu minta uang untuk parkir, itu cuma alasan, ya. Parkir di Balur itu gratis, free. Nah, untuk itu dari kebutuhan parkir itu kita berpikir, kita berinovasi. Tempat yang dulu kita pakai untuk kantin, yang sekarang kita pakai untuk kantin, itu setelah kantin nanti pindah ke gedung baru, kantin yang lama kita bangun untuk area parkir 3 lantai. Supaya mall lagi kan Bu? Ya. Jadi makanya kita kemas nanti seperti mall SMA Hang Tuah 2. Alhamdulillah. Semoga dukungan Bapak Ibu semuanya supaya ini bisa terwujud. Ya. Jadi itu 4 program utama dari sarana prasarana. Selain dari program utama itu dari Ibu, ada lagi program perbaikan, ada program renovasi juga, dan juga program-program WiFi. Jadi WiFi sekolah insya Allah nanti ada sekitar 60 lebih akses point. Masing-masing ruangan nanti ada akses point untuk WiFi, semua ruangan.
dan juga area-area SMA Angkatan 2. Jadi Anda misalkan masuk SMA Angkatan 2 langsung bisa terkoneksi dengan internet. Di mana tepatnya selama dia di area SMA Angkatan 2. Itu langsung terkoneksi dengan internet. Jadi itu saja program dari sarana prasarana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu paparan dari bidang sarana dan prasarana. Kita hormati, kita lanjutkan, kita simak bersama paparan dari program Humas yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Murjanta. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPD MM serta teman-teman wakil kepala sekolah, Ibu wali kelas dan Bapak BK serta Pak Arif dari pihak pusaka. Pertama, saya mukadimah derek yang dari kepala sekolah dan Bapak Ibu wakil. Sebelum saya mengawali, saya sedikit pantun Bapak Ibu supaya tidak ngantuk. Saya Pak Edi. Jalan-jalan ke Sedati. Mampir dulu di Gedangan. Saya Hari mohon izin paparan. Ya, kuncinya satu di Humas itu yaitu kita menjalin adanya sinergi dan keharmonisan. Contoh tadi sudah sedikit banyak dari 3 wakil kepala sekolah. Salah satunya tadi sempat disampaikan oleh Pak Dar terkait dengan parkir. Kita kerjasama dengan Balur Bapak Ibu, dan mohon izin ini mungkin juga himbauan Bapak Ibu yang mungkin Ananda bawa mobil, mohon maaf untuk sementara mungkin diantar atau membawa motor. Begitu Pak Adi Museum kemarin dari Balur menyampaikan. Itu terkait ya tentunya tadi juga yang disampaikan Pak Dar terkait broadcast. Kita kerjasama insya Allah dengan CTV. Ini kemarin Bapak Adi sudah insentif Bapak Ibu intensif untuk komunikasi terkait itu, dan termasuk kewirausahaan. Nanti juga kerjasama dengan lembaga serta kerjasama yang lain sifatnya ke akademik dan non akademik. Salah satunya tadi dari kesiswaan kita sering diundang juga untuk drum band tampil di masyarakat. Ini juga bentuk masyarakat biar tahu juga SMA Hang Tuah 2. Langsung Bapak Ibu ini terkait program Humas satu terkait dengan kegiatan tengah semester. Nanti insya Allah kelas 11 akan dibawa ke Jogja. Intinya ada 2 kegiatan. Satu terkait dengan implementasi pembelajaran di kelas, dan nanti juga terkait dengan wisata. Tentunya biasanya anak-anak ditekankan terkait dengan keimplementasi di dalam kelas. Nanti insya Allah akan ada tugas yang sifatnya untuk pembuatan video terkait dengan profil pelajar Pancasila. Insya Allah dilaksanakan September Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sekolah mempunyai majalah sekolah. Ini diharapkan nanti dari putra putri Bapak Ibu mengisi untuk menulis. Ya memang Bapak Ibu anak-anak ini pintar untuk menulis. Contohnya karena terkait dengan tiap program literasi. Nanti ini biar bisa menyampaikan tulisannya sehingga bisa dimuat di majalah, dan sekolah akan mengapresiasi tulisan itu. Kemudian sekolah memiliki website dan media sosial. Ini juga mengharapkan nanti dari Bapak Ibu monggo dilihat, barangkali nanti ada yang perlu disampaikan. Termasuk kegiatan hari ini juga akan disampaikan, ditampilkan di media sosial yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Darmadi.